Pati Kethek, Ujang Tulungagung. Tetapi leluhur kita masih pintar juga, lalu membuat pusaka yang namanya kujang yang dipakai oleh orang-orang Sunda Wiwitan di Jawa Barat sana. Kujang itu termasuk pusaka kuno yang menjadi andalan dan piandelnya para satria-satria di Jawa ini. Nah, ramalan yang Jayabaya itu yang ada di pagelaran wayang kulit, ya, bahwa nanti suatu saat di zaman lahirnya Parikesit adalah yang bisa ini yang apa benar ramalan Jayabaya terbukti setiap 100 tahun sekali? Ada juga yang menganggap seperti itu, tapi kelihatannya tidak, ya, tidak, karena apa ya? Tapi ada yang oret-oret dulu, ya. Biasanya oret-oret mereka itu setelah ada peristiwa baru ditulis, gitulah. Sebenarnya kalau menurut hemat saya, ramalannya yang Prabu Jayabaya yang tidak bisa digubah itu adalah garis besarnya ada di Ramayana dan Mahabharata, ya. Ramayana dan Mahabharata. Ketika Ramayana itu bangsa ini dikuasai oleh ratu atau kekuasaan yang sangat menindas. Kalau bahasa modern adalah imperialisme dan kapitalisme. Nah, oleh karena itu Dewi Sinta sebagai istrinya Prabu Rama digambarkan dicuri di Alengka. Dicuri di Alengka, di sana ditahan, ya. Terus waktu itu Prabu Rama menyuruh delegasi untuk mengambil Dewi Sinta dari yang dicuri Rahwana tadi itu. Rahwana itu apa? Rah itu darah, Wono itu hutan. Jadi raja, kelihatannya kekuasaan, pemerintahan, tapi pemerintahan yang berpihak kepada kapitalisme dan imperialisme. Semua delegasi gagal, Anggota gagal, Anila gagal, Sugriwa gagal. Yang berhasil itu justru Anoman Kethek Putih, Anoman Anjani Putra. Nah, itu sebenarnya Anoman itu adalah kekuatan gaib dari sosok persenyawaan laki dan perempuan, tapi tidak real menjadi manusia. Ini banyak, Dek, banyak. Dan itu kalau kita tahu caranya untuk membuat mereka, dan mereka itu mengabdi kepada kita itu setengah mati, sangat setia kepada orang tuanya itu. Seperti saya ini sangat setia terhadap saya, sama kalau udah kawin juga begitu. Mereka sangat setia terhadap sampean. Nah, kalau tahu cara bagaimana komunikasi dengan dia, lalu supaya dia itu mengikuti apa kehendak sampean supaya menang dalam peperangan, dengan catatan menang untuk kepentingan yang baik. Oleh karena itu di lereng Arjuna, di lembah Malang atau Singosari itu ada tempat yang sakral yang namanya adalah Sumber Wendit. Berada ya kali Wendit kira-kira sekitar 5 atau 3 kilo dari sini. Itu sumbernya besar. Disitulah tempat himpunan kera-kera, kethek-kethek. Dulu itu di Malang ada anak nakalmu pancen keturunan Wendit, itu dianggap keturunan kethek. Padahal kera itu suci. Digambarkan putih seperti Anoman itu. Kera itu punya sosial kesahabatan yang bagus sekali. Kalau ada temannya meninggal, itu dikubur bersama-sama. Dikubur bersama-sama, lalu ditimbun begitu. Setelah itu mereka itu beberapa hari ada di pohon-pohon di atas, melekan mungkin kalau sekarang mungkin kalau manusia apa tahlilan oh piye gak ngerti ya. Coba di sana yang podo susah gitu seperti orang nangis melihat temannya tadi itu. Jadi sebenarnya trah pendit itu adalah trah manusia suci. Nah, ini ada di situ, ya. Di situ lalu dipelintir juga oleh penjajah pada waktu itu. Lalu ada di Ngujang, Pati Kethek,
Ujang Tulungagung. Nggih. Tetapi leluhur kita masih pintar juga, lalu membuat pusaka yang namanya kujang, yang Kujang. dipakai oleh orang-orang Sunda Wiwitan di Jawa Barat sana. Kujang itu termasuk pusaka kuno yang menjadi andalan dan piandelnya para satria-satria di Jawa ini. Nggih. Nah, ramalan yang Jayabaya itu yang ada di pagelaran wayang kulit, ya, bahwa nanti suatu saat di zaman lahirnya Parikesit adalah yang bisa mengetahui itu adalah Baladewa. Baladewa, Prabu Balarama atau Baladewa itu kakaknya Krishna, ya. Kenapa kok Baladewa? Bala itu konco, dewa itu gaib. Hanya manusia yang hidup di tengah-tengah dan bersama dengan gelombang gaiblah yang nanti bisa sempat melihat lahirnya Ratu Adil. Dan Ratu Adil itulah Satrio Piningit. Ya. Ratu Adil itu apa? Ratu Adil ini dibawa oleh Bung Karno sebagai ideologi negara yang namanya Pancasila. Masuk. Ya. Nggih. Namanya Pancasila. Lah terus Pancasila ini kenapa kok Bung Karno percaya betul bahwa Pancasila itu masuk disenangi orang sedunia? Karena orang sedunia itu sebenarnya sudah berpancasila. Entah itu Amerika, entah itu Eropa, entah itu Cina, entah Afrika. Karena apa? Semua manusia itu mempunyai getaran sifat 5. Mempunyai angan-angan, mempunyai pikiran, mempunyai tutur kata, mempunyai pribadi, dan mempunyai pergaulan. Ya, ini dimulai 500 tahun sebelum Masehi oleh Sang Buddha, Sang Siddhartha Gautama, masuk dalam hutan supaya beliau tahu penderitaan manusia secara umum, meskipun beliau itu adalah anaknya seorang raja yang kaya raya, ganteng, dan boleh dikata kalau keringat keluar gitu ada yang ngulapi, mau maem, ada yang dulang, ada yang gini gitu ya. Tapi tetap hatinya tersentuh untuk pergi dalam satu tempat, entah di sana mau dimakan harimau, enggak berpikir, mau enggak berpikir, pokoknya pengen bersama-sama rakyat untuk hidup menderita. Lah, inilah Pancasila yang digali Bung Karno dari budaya bangsa leluhur ribuan tahun yang lalu. Buktinya apa? Diterima oleh dunia, dipidatokan di PBB, semua tepuk tangan gemuruh. Ya, we have the white principle of Indonesia, belief of God, nationalism, humanity, demokrasi, dan social justice. Semua tepuk tangan gemuruh. Buktinya, bukti bahwa manusia dan negara seluruh dunia itu mempunyai kesamaan pikiran untuk menata kehidupan. Nah, itu ya. Selanjutnya ini yang apakah pandemi ini awal dari tanda-tanda munculnya guru-guru? Ya, pandemi itu salah satu sebab loh ya, akan munculnya suatu keadaan yang mungkin tidak pernah terduga oleh manusia. Sekarang orang sudah mulai jenuh untuk ditata ketat supaya gini. Di beberapa daerah, maaf ini ya, kemarin di 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu di Surabaya, kelihatannya rakyat sudah gak sabar lah. Sampai aparat itu kewalahan untuk menghadapinya, banyak terpaksa harus mundur gitu loh ya. Ini membuktikan bahwa corona pun sebenarnya salah satu sebab dari itu. Sebab yang kedua, negara besar yang dulu itu duitnya bisa merimut dunia dengan cap yang namanya dolar, pada waktu itu dolar masih dipercaya oleh Bank Dunia dan pergaulan ekonomi dunia karena stok emasnya dia itu banyak. Tapi dia sekarang stok emasnya itu sudah habis. Oleh karena itu nilainya merosot juga. Nah, merosotnya dari kaum ekonomi yang kapitalistis akan menggeliat satu bentuk militer dan segala cara yang tidak terduga. Repotnya kalau saya melihat viral-viral ya, mereka beranggapan kalau manusia di dunia itu hanya disisakan sekitar
25%, mungkin ekonomi itu akan stabil lagi. Tapi yang 75% kemana? Harus mati, itu loh repotnya. Harus mati. Matinya bagaimana? Ya dibunuh lewat bukan peperangan, tapi lewat sesuatu hal-hal. Apakah ini virus itu dan sebagainya? Saya tidak tahu, tapi ini saya mengikuti viral-viral pergaulan di dunia, khususnya orang-orang Barat yang akhir-akhir ini mempunyai pendapat seperti itu, gitu. Ya. Terus ini ya, banyak orang yang memprediksi corona ini 8 tahun lagi baru bisa reda. Benar nggak? 8 tahun lagi baru reda? Iya. Ya, coba saya lihatnya 8 tahun lagi. Gak sampai. Gak sampai kelihatannya. Kalau solusi itu, solusi COVID dari versi spiritual ada nggak yang? COVID dari spiritual itu ada, didasari oleh cerita pewayangan pada waktu perang Mahabharata. Prabu Salyopati menjadi senapatinya di Astina. Ya, Prabu Salyopati itu mempunyai aji Condobirowo, dan Condobirowo itu bentuknya raksasa kecil-kecil, segini kurang lebih. Banyak. Anehnya Condobirowo itu dimatiin 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Itu kan seperti corona ya. Kalau 1 nular kepada orang lain menjadi terus berturut-turut dihitung gitu lah. Kalahnya dengan siapa? Dengan Prabu Puntadewa. Kenapa Prabu Puntadewa? Karena beliau itu seorang yang jujur, yang lugu, yang suci. Artinya dengan spirit kekuatan Tuhan yang bersinar dalam tubuhnya, dengan keyakinan yang penuh, itu nanti itu dengan sendirinya unsur-unsur predator negatif yang mungkin akan mengganggu kehidupan manusia, dia akan tersingkir dengan sendirinya. Kelihatannya seperti itu. Oleh karena itu, dengan corona ini tidak usah gelisah, tidak usah hiruk pikuk, dan tidak usah ikut rame-rame. Merasa lebih baik diem lah, lebih baik terus mohon kepada para leluhur, mudah-mudahan keluarga anak cucu dikaruniai kehidupan yang damai, sehat dan kuat. Dan saya secara tradisional tiap hari boleh dikata ngebong dupor dan kemenyan tuh tidak pernah lepas, karena dengan itu, dengan bau-bau yang harum, dengan zat-zat tertentu, itu unsur-unsur predator seperti itu biasanya itu tersisih atau termakan dengan sendirinya, tapi bau harum yang asli loh ya, yang asli. Karena bau harum sekarang tuh ada yang bersifat kimiawi. Kalau bersifat kimiawi misalnya dupa itu dupa yang kimiawi, dia dari pupuk tepung tertentu, dileletnya di biting, lalu setelah itu disemproti minyak wangi. Nah, minyak wanginya itu kan bukan orisinil, jadi ya tetap aja seneng. Tapi kalau dengan bau-bau wangi yang asli, yang karya-karya leluhur, itu biasanya mereka itu tidak mau mendekat, dan bahkan dia hablur atau mati oleh gas-gas itu gitu. Selanjutnya ini yang manusia akan dipindahkan ke planet Mars, itu gimana ya? Benarkah? Ini yang memulai berkaya seperti itu Cina. Oh, Cina. Cina itu sekarang sudah bisa membuat apa namanya ini, pesawat itu loh, yang kedua itu apa namanya, kayak Amerika itu. Nah, tapi anehnya apa? Tanpa awak pesawat. Jadi membuat untuk pergi ke Mars sekarang lah. Mars selama ini kan tidak pernah tersentuh. Nah, Cina itu sudah bisa mengirim mobil ke sana tanpa awak pesawat untuk menjelajahi Mars. Kira-kira memungkinkan apa enggak untuk kehidupan gitu ya. Dan tidak tahu hasilnya bagaimana. Jadi kalau ada suatu khayalan bahwa apakah bumi-bumi lain itu bisa dihuni, ini masih penjelajahan penelitian bagi
manusia.